Berlatar tahun 99, Enchaini seorang gadis berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pengupas bawang di resto neneknya. Chaini menderita gagal jantung sejak kecil, dan dokter bilang waktunya tak lama lagi. Chaini yang merasa putus asa akan hidupnya, melampiaskan kesedihannya kepada setiap orang yang ia temui, hingga ia dijuluki Raja Rusuh. Sementara itu, di sebuah tempat pembuangan akhir, saat seorang pemulung sedang mengais, ia tak sengaja jatuh ke kubangan air, dan hal aneh pun terjadi padanya. Keesokannya, kakek bernama Sangmo datang ke kantor pengaduan masyarakat untuk minta bantuan menemukan teman pemulungnya yang hilang misterius, namun dikira ngibul oleh petugas Soku. Kemudian, saat warga bernama Son Gyung-hun datang, Sok-u buru-buru memanggil petugas lain bernama Won Jung untuk menggantikannya. Karena Pak Son selalu datang untuk mengadukan tentang hal-hal aneh seperti alien atau ikan mas besar yang ia lihat. Dan ia berasumsi itu karena ada yang membuang limbah berbahaya seperti fenol di tempat sampah, yang membuat Sok-u malas meladeni halunya. Saat Pak Son bicara, Won Jung langsung menjelaskan jika petugas sebelumnya sudah memeriksa area itu, namun tak ada apapun. Dan Pak Son pun tak habis pikir. Saat Won Jung makan, kakek Sanmo datang dan mengingatkan agar jangan lengah. Meski desa ini tenang, namun desa ini berbahaya. Dan ketika kakek Sangmo sendirian, sekte gereja keabadian mendatanginya. Lalu salah satu orang menunjukkan kekuatan dan akhirnya menculiknya. Di waktu lain, Chaini menemui nenek untuk minta uang karena ia ingin liburan ke tempat yang jauh. Namun dilarang keras oleh nenek, dan membuat Chaini kesal karena sejak kecil ia tak pernah diizinkan ke luar desa. Jadi, Chaini membuka celengannya dan berniat melarikan diri. Saat Chaini mau pergi diam-diam, ia berpapasan dengan Robin temannya yang lemot. Chaini bilang ia akan pergi berlibur. Robin berteriak, "Kau kan tak punya uang." Dengan tatapan tajam, Chaini jawab, "Besok aku akan dapat 50 juta. Di toko bunga, Pak Son yang kurang bisa diandalkan menjadi pegawai istrinya. Saat menjemput putrinya bernama Chong, Chong merasa malu dengan ayahnya dan membuat Pak Son sedih. Jadi Pak Son datang ke rumah Robin. Saat Chaini tengah membeli perlengkapan, Won Jung tak sengaja menyenggolnya, dan Chaini pun buru-buru pergi. Meski berusaha menutupi wajahnya agar tak ada yang tahu, tapi warga desa tetap mengenalinya. Ketika Chaini membawa kopernya, Won Jung terus memperhatikan, lalu berusaha menghentikan karena Won Jung merasa curiga dan mengira Chaini tengah menyembunyikan mayat. Mereka saling menarik koper hingga koper itu jebol dan barang-barang Chaini berhamburan. Saat pisau yang Chaini bawa akan jatuh, Won Jung menarik Chaini. Chaini benar-benar kesal, dan Won Jung akhirnya merasa bersalah karena telah curiga. Kemudian, nenek menelpon karena khawatir Chaini belum pulang. Tapi Chaini bersikeras ingin liburan karena merasa frustasi. Sementara itu, Robin dan Pak Son sedang memasak ramyeon sambil cerita jika Chaini akan mendapat 50 juta. Lalu tiba-tiba Chaini muncul. Pak Son langsung tanya, "Benar kau akan dapat 50 juta?" Chaini mengiyakan, tapi mereka harus membantu, dan ia akan memberi mereka bagian. Sedangkan Won Jung dimarahi tetangga karena ia selalu berisik setiap malam, dan rumahnya berantakan. Setelah itu, seseorang menelponnya. Lalu Won Jung melihat dokumen tentang Wonderkinder, di mana anak-anak dijadikan objek penelitian eksperimen tak manusiawi 20 tahun lalu. Dan setelah itu, Won Jung pun mulai menelusuri kembali jejak-jejak eksperimen itu.
Ketika sadar, kakek Sangmo telah berada di suatu tempat seperti lab, namun penuh keanehan. Sementara itu, Cheney mulai menjalankan rencananya. Ia pura-pura diculik, diikat, dan direkam, lalu meminta tebusan pada nenek sebesar 50 juta. Namun tiba-tiba penyakit jantung Cheney kambuh saat diikat, dan akhirnya Cheney menghembuskan nafas terakhirnya. Awalnya, Pak Son dan Robin mengira Cheney pura-pura. Tapi saat diperiksa, nafasnya sudah tak ada. Mereka pun panik, takut dikira telah membunuh. Nenek kembali menelpon, namun tak dijawab. Lalu nenek pun menghubungi Junmo, seorang mantan detektif, untuk melacak Cheney. Pak Son merasa bingung, bagaimana Cheney bisa mati padahal tidak diapa-apakan. Dan bisa-bisa nanti orang mengira mereka pembunuh. Belum lagi mereka terlibat skenario pura-pura menculik Cheney. Jadi Pak Son dan Robin kini menangis. Karena tak mungkin mereka bilang pada orang lain, Pak Son pun inisiatif untuk menyembunyikan jasad Cheney di pembuangan sampah di mana jarang orang datang ke sana. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Wonjung datang mengagetkan mereka. Lalu akhirnya gerobak yang membawa jasad Cheney menggelinding ke kubangan. Wonjung memperhatikan, Pak Son berusaha menutupi, bilang itu manekin. Tapi Wonjung tak percaya. Mereka pun turun ke bawah, dan Wonjung terkejut saat tahu ada mayat Cheney. Sementara Pak Son dan Robin berusaha menjelaskan situasinya. Namun tiba-tiba mayat Cheney hilang. Pak Son dan Robin masuk ke kubangan untuk mencari. Sedangkan Wonjong mengira mereka punya kaki tangan lain yang menyembunyikan mayat Cheney. Jadi Wonjong lapor polisi. Saat polisi sampai, salah satunya masuk genangan untuk mencari. Dan ketika Wonjong memberikan kesaksian, tiba-tiba Cheney sudah berdiri diam kebingungan di pinggir dan membuat semuanya terkejut. Dan ternyata diam-diam Wonjong memiliki kekuatan. Ia bisa memindahkan benda dari jarak yang jauh. Nah, itu tadi episode pertama Wonderfuls. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.